Adanya penyebaran PMK dampaknya tidak hanya pada hewan sapi saja, namun juga menyerang beberapa hewan ternak lainnya seperti contohnya hewan kambing. Hal tersebut menyebabkan adanya pembatasan jual beli hewan ternak. Terutama hewan-hewan ternak dari daerah terinfeksi tidak diperbolehkan keluar daerah. Bahkan beberapa daerah pun melakukan penutupan pasar hewan untuk mencegah penyebaran PMK. Di sisi lain, kondisi penyebaran PMK itu berpotensi menjadikan peternak melakukan penjualan sapi-sapinya karena takut terinfeksi atau timbul kerugian. Kelompok kami dari Poktan ini anggotanya 20 orang. Dan semuanya ini menjadi yang bekerja ini juga semuanya anggota. Dan anggota kami menyediakan 5 orang dari anggota itu untuk menjadi anak kandang. Dan itu tiap hari kita bayar dengan upah 70.000 per hari. Dulu 100 untuk pejantannya, yang betinanya 35. Tapi sekarang sudah terjual 25 ekor. Oke. Poktan di Desa Ngadiluih, Kecamatan Ngadiluih, dan juga beberapa peternak lainnya sangat antusias menyambut Hari Raya Idul Adha. Yang mana pada perayaan hari besar ini biasanya penjualan hewan kurban meningkat drastis. Namun dikarenakan adanya wabah PMK, masyarakat juga waspada dan lebih berhati-hati. Hal ini menjadikan salah satu faktor peternak resah dan melakukan beberapa upaya untuk wabah PMK. Seperti yang dikatakan oleh Bendahara Kelompok Tani Ngadiluih, bahwa Poktan Ngadiluih juga melakukan ekstra perawatan terhadap sapi-sapi yang dipelihara. Ya, perawatannya setiap hari kita bersihin, jadi mulai kotoran sampai untuk pemandian setiap hari kita bersihin, kita jaga lah. Jadi kalau selama ada ini kan kita tetap dalam jangka waktu 3 bulan kan kita penyemprot 3 bulan, 3 hari itu kan kita lakukan penyemprotan ikannya. Terus pemberian makan itu kita berikan 1:1, konsentrat 1, kompol 1, sentra 2. Hijauan yang hijauan 1. Hijauan 2. Hijauannya 2. Sementara penanganannya kita antisipasi dengan menyemprot disinfektan itu setiap hari. Itu sebenarnya setiap hari, Mas. Kalau sebelum ada PMK kan 3 hari sekali kita penyemprotan untuk disinfektan. Jadi selama ada PMK ini kita setiap hari dilakukan penyemprotan selanjutnya. Jadi kita lakukan penyemprotan rutin. Selain itu penyemprotannya dilakukan setelah pembersihan kandang dan membatasi keluar masuknya orang kita batasi keluar. Dan kalau ada yang misalnya ada pedagang yang masuk, kita semprot dulu dengan disinfektan. Tidak boleh masuk sembarangan gitu. Okay. Penyemprotan disinfektan pada hewan ternak dilakukan untuk pencegahan berkembangnya virus dan sumber penyakit yang dapat membahayakan ternak. Sehingga hal ini harus dilakukan secara rutin dan diimbangi dengan kebersihan kandang dan kebutuhan pakan.
kebetulan kalau di Kecamatan Ngaduluwe kita ada 5 kelompok penerima manfaat pengembangan desa korporasi, yang mana masing-masing kelompok mendapatkan 100 ekor jantan sama betina impor, cuma memang belum semuanya terpenuhi. Ini juga menjadi fokus, selain beberapa peternak kami yang besar-besar juga banyak di Kabupaten Kediri. Dan ini momennya agak kurang pasnya menjelang Idul Kurban, Idul Adha. Peternak kami sudah menyiapkan pesanan dari berbagai daerah untuk sapi. Kalau Jawa Timur sudah dinyatakan terinfeksi, otomatis tidak bisa keluar. Nah, kami di Kabupaten Kediri berusaha menjaga jangan sampai Kediri juga terinfeksi. Nanti malah tidak bisa keluar lagi. Nah, intinya seperti itu. Jadi hampir semuanya, tidak di kelompok yang besar, kelompok masyarakat kecil pun juga kita perhatikan, karena virus ini cepat sekali penularannya. Justru kalau kelompok saya yakin via WA dan cepat. Justru yang menjadi perhatian kami peternak-peternak yang jauh dari IT. Makanya teman-teman saya minta untuk terus ke desa, terus informasi itu. Tak ingin hewan yang dipelihara bersama-sama itu sakit dan mati, anggota Poktan Ngadiluwi tersebut kompak melakukan antisipasi. Mereka memberikan upaya terbaik untuk mencegah wabah PMK. Selain rumput hijau, mereka juga menggelontor sentrat dan bonggol singkong. Pekerjaan itu diakuinya cukup menguras tenaga sebab jumlah sapi di kandangnya yang luasnya kurang dari 1 hektar itu mencapai lebih dari 100 ekor sapi. Ya, 8 checkpoint. Yang pertama perbatasan dengan wilayah Blitar itu di Ringirejo. Kemudian perbatasan Tulungagung di Keras. Kemudian perbatasan Nganjuk di Tarokan. Kemudian geser ke perbatasan Jombang Badas sekitar Kunjang. Kemudian Purwasi perbatasan Jombang juga. Kemudian Kandangan perbatasan dengan wilayah Malang. Kemudian yang agak masuk sedikit di Damar Wulan karena itu juga sebagai jalur, istilahnya jalur apa ya, jalur tikus atau apa namanya, perlintasan yang luar biasa ramai juga. Kemudian satu lagi yang Kunjang, di Kunjang karena kan Jombang sudah positif juga, jadi itu kita beri checkpoint.